Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya serangan terhadap kekristenan mengenai kebangkitan Yesus tidak hanya baru terjadi pada masa kini saja, tapi hal ini sudah ada tepat sesaat setelah kebangkitan Yesus. Informasi ini dapat kita lihat dalam ayat berikut. Matius 28 ayat 11-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi hoax tentang Yesus tidak bangkit itu sudah ada dari dulu dan bukan hanya baru muncul. Dari sini kita dapat memahami bahwa sejak abad pertama sampai sekarang, Yesus merupakan tokoh yang paling diserang, mulai dari pengajarannya sampai pada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Tapi sejarah membuktikan bahwa gelombang penolakan terhadap Yesus dan pengajarannya justru membuat Kristen semakin berkembang pesat. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah serangan terhadap kekristenan. Ada beberapa ayat Alkitab yang digunakan sebagai dasar argumentasi yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus untuk membuktikan bahwa memang Yesus bukan Allah. Perhatikan ayatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 10 ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka timbul pertanyaan demikian. Jika Yesus adalah Allah, lantas mengapa dia dibangkitkan Allah? Karena yang membangkitkan Yesus adalah Allah, maka bukankah ini berarti bahwa Yesus bukan Allah? Tapi jika kita tetap mau menganggap bahwa Yesus adalah Allah, maka ini artinya bahwa dalam peristiwa kebangkitan itu, Allah membangkitkan Allah. Jika Allah membangkitkan Allah, maka sebenarnya ada berapa banyak Allah yang diyakini umat Kristen? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas tuntas dalam video ini. Tonton sampai selesai agar paham. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana, yakni siapa yang membangkitkan Yesus? Ayat-ayat tadi jelas menyatakan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Allah, dan Allah yang dimaksud di sini adalah Bapa. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ayat berikut ini. Galatia 1 ayat 1, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut Allah Bapa yang sudah menghidupkan dia di sini artinya Yesus, kembali dari kematian. Jadi yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Tapi benarkah hanya Bapa yang membangkitkan Yesus? Perhatikan ayat berikut ini. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menyebut roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian. Berdasarkan ayat ini, maka jelas bahwa ternyata bukan hanya Bapa yang membangkitkan Yesus, tapi juga Roh Kudus.
Kita tahu bahwa konsep kealahan dalam iman Kristen adalah Allah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi. Jika pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Yesus, yakni Allah Anak, dan pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus, maka pada peristiwa kebangkitan Yesus, yang membangkitkannya adalah pribadi pertama dan pribadi ketiga. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika Yesus harus dibangkitkan oleh Bapa dan Roh Kudus, maka apa bedanya Yesus dengan Lazarus yang dia bangkitkan? Apa istimewanya kebangkitan Yesus hingga seluruh orang Kristen merayakannya, jika peristiwa kebangkitan Yesus itu sama juga dengan tokoh-tokoh lain yang terdapat dalam Alkitab yang dibangkitkan? Tidak ada istimewanya. Saudara-saudara, yang harus saudara pahami terlebih dahulu ialah bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti Yesus telah mengalahkan maut. Tapi saudara, jika Yesus bangkit karena dibangkitkan oleh Bapa dan Roh Kudus, maka ini artinya Yesus tidak menang atas maut. Mengapa? Karena untuk mengalahkan maut, dia membutuhkan pihak lain untuk membangkitkannya. Tapi saudara, apakah memang benar bahwa Yesus hanya dibangkitkan? Perhatikan penjelasan berikut. Seperti yang sudah saya katakan berulang kali, bahwa dalam menafsir, kita tidak boleh berpegang pada satu atau beberapa ayat saja lalu membuat kesimpulan. Tapi harus memperhatikan seluruh ayat yang bicara tentang topik yang sama, lalu menafsirkannya bersama-sama. Contohnya seperti poin yang kita bahas ini. Jika kita hanya berpegang pada beberapa ayat tadi, maka kita akan berkesimpulan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus. Tapi jika kita melihat seluruh ayat yang bicara tentang poin ini, maka kita akan menemukan fakta yang berbeda. Perhatikan ayat ini. Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang perhatikan dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara perhatikan, pada ayat ini Yesus mengatakan bahwa dialah yang berkuasa untuk menyerahkan nyawanya. Hal inilah yang menyebabkan kematiannya. Tapi dia juga yang berkuasa mengambil nyawanya kembali. Hal inilah yang menyebabkan kebangkitannya. Ini artinya Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri. Berdasarkan ayat-ayat tadi, maka jawaban tentang siapa yang membangkitkan Yesus adalah Bapa, menurut Galatia 1 ayat 1. Yesus sendiri, menurut Yohanes 10 ayat 17-18. Dan Roh Kudus, menurut Roma 8 ayat 11. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Allah Tritunggal bekerja sama dalam urusan kebangkitan Yesus. Jadi apakah Yesus dibangkitkan? Ya, tapi pada saat yang sama, dia juga membangkitkan dirinya sendiri. Yang berikut, jawaban untuk pertanyaan jika Allah membangkitkan Yesus, yang juga dianggap Allah, maka ada berapa Allah yang diyakini dalam iman Kristen? Dalam Kristen, Allah itu hanya ada satu, tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda dengan kehendak yang berbeda, namun tidak memiliki perbedaan kehendak. Jadi yang membangkitkan Yesus selain dirinya sendiri adalah kedua pribadi lainnya, yakni Bapa dan Roh Kudus. Saudara-saudara, keterlibatan ketiga pribadi ini dalam melakukan sesuatu bukan baru terjadi pada peristiwa kebangkitan Yesus saja, tapi juga pada peristiwa inkarnasi Yesus, bahkan pada saat penciptaan dunia ini. Jadi jangan lupakan hal ini, bahwa Lazarus dan tokoh-tokoh lainnya yang juga mengalami kebangkitan itu karena dibangkitkan dan bukan membangkitkan diri mereka sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan Yesus. Dia tidak hanya dibangkitkan, tapi juga membangkitkan dirinya sendiri. Nah, karena Yesus telah melakukan ini semua, maka ini bukti bahwa Yesus mengalahkan maut dan dia memang adalah Allah yang sejati. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Selamat merayakan hari kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.